warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hernandi, program studi Pendidikan Agama Islam Darussalam Ciamis. Akan mencoba menjelaskan artikel yang telah saya tulis yang berjudul Pendekatan Sistem dalam Perencanaan Pembelajaran. Perlu kita ketahui bersama bahwa pendidikan merupakan proses pengembangan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok melalui upaya pengajaran dengan menitik beratkan pada pembentukan dan pengembangan kepribadian. Itulah sebabnya pengajaran harus direncanakan, dan sistem pengajaran selalu mengalami 3 tahap, yaitu pertama tahap analisis, kedua tahap sintesis, dan yang ketiga tahap evaluasi. Pendekatan sistem merupakan perangkat alat atau teknik yang berbentuk kemampuan dalam merumuskan tujuan secara operasional, mengembangkan deskripsi tugas-tugas. Ciri-ciri pendekatan sistem ada 2. Yang pertama, pendekatan sistem merupakan pendapat yang mengarah pada proses belajar dan mengajar, yang memungkinkan siswa dan guru saling berinteraksi. Kedua, penggunaan metode khusus untuk mendesain sistem pengajaran. Sebelum kita masuk pada pendekatan sistem, pertama kita harus pahami dulu apa itu perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran terdiri dari penggabungan kata perencanaan dan pembelajaran. Ya, pertama, perencanaan. Apa sih perencanaan itu? Dalam arti yang sederhana, dapat dijelaskan bahwa perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan hal-hal yang akan dikerjakan pada waktu yang akan datang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Hal ini senada dengan penjelasan dari Hamalik. Menjelaskan perencanaan adalah proses manajerial dalam menentukan apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Dan di dalamnya digariskan tujuan-tujuan yang akan dicapai dan dikembangkan pula program kerja untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Perencanaan dalam konteks pembelajaran sebagai proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pembelajaran, penggunaan pendekatan dan metode pembelajaran, dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, apa itu pembelajaran? Johnson dan dalam Al-Atwi Suparman mendefinisikan pembelajaran sebagai interaksi antara pengajar dengan satu atau lebih individu-individu untuk belajar, direncanakan sebelumnya dalam rangka untuk menumbuh kembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman belajar kepada peserta didik tentunya. Sedangkan Hamalik merinci makna pembelajaran sebagai suatu kombinasi yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya dia mengatakan bahwa manusia yang terlibat dalam sistem pengajaran terdiri dari siswa, guru, dan tenaga lainnya. Misalnya tenaga laboratorium, ya. Material juga meliputi buku-buku, papan tulis, dan lain-lain. Ada juga prosedur meliputi jadwal dan metode penyampaian informasi, praktik belajar, ujian, dan sebagainya. Sedangkan pembelajaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata belajar yang artinya berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu atau berubahnya tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Sedangkan pembelajaran adalah proses tahu cara menjadi seorang belajar. Nah, selanjutnya kita masuk dalam pendekatan sistem. Tapi sebelum masuk pada pendekatan sistem, kita harus paham apa itu sistem. Istilah sistem itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan, ya, atau whole. Istilah komponen menurut Awad dalam Tatang dapat menunjuk pada 3 hal, yaitu bagian-bagian fisik, misalnya sayap, mesin atau pesawat terbang. Yang kedua, langkah-langkah administrasi, misalnya perencanaan.
pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, dan sebagainya. Yang ketiga, subsistem yang kedudukannya lebih rendah atau lebih kecil. Dengan sudut pandang sistemik, pendidikan agama dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang utuh dengan bagian-bagiannya yang berinteraksi satu sama lain. Dalam hal ini, pendidikan agama Islam adalah suatu kesatuan yang utuh. Secara sederhana dapat didefinisikan bahwa pendidikan adalah bahwa sistem adalah sebagai suatu kesatuan dari berbagai elemen atau bagian-bagian yang mempunyai hubungan fungsional dan berinteraksi secara dinamis untuk mencapai hasil yang diharapkan. Komponen atau subsistem suatu sistem bisa terdiri lagi dari berbagai subsistem yang lebih kecil tentunya. Begitu seterusnya. Dengan demikian, sebenarnya sesuatu sistem dapat merupakan subsistem itu atau subsistem dari sistem yang lebih besar atau lebih luas. Bagian-bagian komponen yang saling berhubungan itu berada dalam satu lingkungan yang sedikit lebih banyak bersifat rumit, dan komponen-komponen tersebut melakukan kegiatan yang mempunyai pola yang teratur, tidak sembarangan. Dengan kata lain, sistem adalah benda atau peristiwa kejadian yang terorganisir yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil. Sesuatu dapat dikatakan sebagai suatu sistem apabila mengandung 4 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang kedua, setiap bagian itu mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Seluruh bagian itu melakukan fungsi secara bersama-sama. Yang keempat, fungsi bersama yang dilakukannya itu mempunyai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya, sistem sebagai suatu pendekatan. Pendekatan sistem merupakan satu cara yang memandang pembelajaran secara menyeluruh dan sistemik, tidak parsial atau fragmentaris. Dengan demikian, pendekatan sistem dalam perencanaan pembelajaran merupakan suatu proses yang terdiri dari langkah-langkah untuk mewujudkan perubahan terencana yang valid. Jadi akan berupa suatu peta jalan untuk mencapai perubahan yang dikehendaki. Karena pendekatan sistem dalam perencanaan pembelajaran bertujuan agar kita dapat mengerti masalah pembelajaran PAI sebagai keseluruhan secara tuntas dan dapat mendalami pula apa bagian-bagiannya, dan dapat memahami cara bagaimana masing-masing bagian itu saling berinteraksi, saling berfungsi, dan saling bergantung. Selanjutnya, konsep pendekatan sistem dalam pembelajaran. Di dalam kegiatan sehari-hari, kita sering mendengar dan mengucapkan kata sistem. Kurikulum TK sampai SLTU sesuai SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 8 /U/1975 pun menggunakan pendekatan sistem yang dikenal dengan PPSI atau prosedur pengembangan sistem instruksional. Kata sistem sering agak keliru diartikan. Misalnya ada yang menganggap sistem sama dengan cara, padahal sistem bukan berarti cara. Untuk memahami sistem, terlebih dahulu perlu dipahami beberapa istilah yang bersangkutan erat dengan sistem. Yang pertama ada sistem, suprasistem, yang ketiga subsistem, selanjutnya ada sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem adalah suatu gabungan dari komponen-komponen yang terorganisasi secara kesatuan dengan maksud untuk mencapai tujuan telah ditetapkan. Suprasistem adalah suatu sistem yang kompleks yang mencakup lebih dari satu sistem. Yang ketiga, subsistem, suatu kesatuan atau kumpulan kesatuan yang merupakan bagian dari suatu sistem yang lebih besar yang dibedakan dengan maksud untuk keperluan observasi atau mempelajari. Selanjutnya, dalam sebuah sistem tercakup unsur dan sifat. Sistem memiliki dua unsur, yaitu input dan output. Input sendiri terdiri dari sumber, biaya, dan personal. Output terdiri dari hasil, produk, dan keuntungan.
Selanjutnya, strategi dasar perancang sistem pembelajaran. Strategi perancang sistem pembelajaran adalah suatu rencana untuk mengerjakan prosedur perancang sistem secara efisien. Strategi dibutuhkan berhubungan dengan proses penerimaan yang sesungguhnya amat kompleks. Dengan suatu strategi tertentu, perancang dapat menilai sebuah kemungkinan yang penting untuk dapat sampai pada keputusan atau penyelesaian dalam rangka mencapai tujuan sistem yang telah ditetapkan. Strategi dasar perencanaan. Ada 3 tahap dalam merencanakan desain atau sistem, yaitu yang pertama, menganalisis tuntutan-tuntutan sistem. Yang kedua, mendesain sistem, dan yang ketiga, mengevaluasi dampak sistem. Pada tahap analisis tuntutan sistem, si perancang perlu mengidentifikasi hal-hal berikut. Yang pertama, apa yang mesti dilakukan berkenaan dengan tujuan sistem. Yang kedua, keadaan sistem yang ada sekarang yang berkenaan dengan sumber-sumber dan hambatan-hambatan yang bertalian dengan pencapaian tujuan sistem. Tujuan, sumber daya, dan hambatan perlu mendapat pertimbangan, yang berarti perancang berada dalam kedudukan untuk menilai semua komponen sistem yang ada pada metode pengorganisasiannya. Pada tahap pendesaan sistem, si perancang memilih dan mengorganisasi komponen tertentu dan prosedur-prosedur yang akan dilaksanakan dalam sistem serta menguji cobakannya. Prosedur dalam tahap itu berkenaan dengan hal-hal berikut. Pertama, formalisasi tujuan. Yang kedua, deskripsi tujuan. Yang ketiga, jenis-jenis belajar. Yang keempat, analisis tugas. Yang kelima, belajar dan motivasi. Yang keenam, konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Ketujuh, pemecahan masalah. Kedelapan, keterampilan motorik perseptual. Pada tahap penilaian atau evaluasi, perancang membandingkan perilaku nyata dengan perilaku yang direncanakan. Apakah sistem perlu dirancang kembali atau tidak? Bergantung pada besarnya perbedaan antara yang direncanakan dengan yang ada di kenyataan. Jadi tahap ini berkenaan dengan evaluasi sistem. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.